Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke teman-teman semuanya, hari ini Okin akan ajak liburan atau jalan-jalan lagi ke salah satu tempat wisata bersejarah di Jogja yang harus tetap kita jaga dan kita lestarikan juga ya, yaitu Taman Sari, Yogyakarta. Nah, sekarang kita udah berada di kawasan Taman Sarinya. Dan sebentar lagi kita udah sampai di pintu masuk Taman Sarinya nih teman-teman. Ikuti terus ya jalan-jalan Okin hari ini ke salah satu tempat wisata bersejarah di Jogja, yaitu Taman Sari, Yogyakarta. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di area pintu masuk kendaraan tempat wisata Taman Sarinya nih. Seperti apa ya suasana di Taman Sari Yogyakarta sekarang ini? Sepertinya udah mulai banyak wisatawan yang datang ya. Karena sekarang udah jam 10 pagi juga nih teman-teman. Wah, ternyata benar nih, udah mulai banyak wisatawan yang datang ke sini. Karena bisa dilihat dari kendaraan yang parkir di sini ya. Oke, Okin mau siap-siap turun dulu ya teman-teman. Dan Okin akan explore Taman Sari Yogyakarta ini. Wah, ternyata di area parkiran Taman Sarinya sekarang ini udah mulai banyak orang jualan juga ya. Dari aneka macam oleh-oleh, sampai kuliner juga ada nih untuk wisatawan yang datang ke sini ya teman-teman. Pokoknya mantep banget ya. Nah, area pintu masuk Taman Sarinya ini merupakan area tiketingnya. Baik untuk wisatawan domestik ataupun wisatawan asing teman-teman. Kita lihat dulu tiket masuknya sekarang berapa ya. Situs Taman Sari, Yogyakarta merupakan salah satu bangunan yang masuk dalam kategori cagar budaya Yogyakarta juga loh teman-teman. Oke, kita masuk dan eksplor di kawasan Taman Sari, Yogyakarta ini ya. Taman Sari Yogyakarta merupakan bangunan peninggalan Keraton Kasultanan Yogyakarta yang didirikan langsung masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama pada tahun 1758 yang ditandai dengan Candra Sengkala Catur Nagara Satunggal ataupun tanda Istana Baru. Taman Sari Yogyakarta dibangun setelah penandatanganan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, yang saat itu sempat terjadi perpecahan dalam keluarga keraton, dengan pecahnya Mataram menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Sebab itulah Taman Sari Yogyakarta ini dibangun sebagai benteng pertahanan dan tempat peristirahatan ataupun pesanggerahan sultan beserta keluarga keratonnya teman-teman. Kemudian gaya arsitektur bangunan Taman Sari Yogyakarta ini merupakan campuran dari gaya Jawa dan Portugis. Nah, jika dilihat dari bangunan bersejarah Taman Sari Yogyakarta ini kental dengan arsitektur bergaya Eropa ya. Tapi dilihat dari segi seni, gaya arsitektur Jawa lebih dominan banget ya teman-teman. Oh iya, kenapa di Taman Sari ini pintunya pendek-pendek ya teman-teman? Pintu-pintu yang dibuat pendek tersebut bukan berarti orang-orang dulu pendek ya teman-teman, tapi karena untuk mengajarkan kita semua untuk sopan santun, menghargai apapun yang ada di dalam ruangan ini. Dari dulu, Ngasro Dalem ataupun Sultan itu sudah mengajarkan kita semua untuk tidak sombong ataupun tidak angkuh ya teman-teman, seperti istilah tuntutlah ilmu padi, semakin terisi, semakin merunduk. Nah, di area kolam pemandian ini, dulunya laki-laki dilarang masuk ke area sini loh teman-teman. Karena khusus untuk area wanita, yang digunakan untuk berendam. Tapi bukan digunakan untuk mandi ya teman-teman. Lalu area untuk laki-lakinya berada di pintu masuk depan Taman Sari, yang terdapat 2 ruang penjaganya tadi. Kemudian, di sisi utara kolam pemandian ini yaitu Umbul Muncar. Kolam yang digunakan untuk anak-anak yang belum balik. Lalu kolam sebelahnya digunakan untuk remaja yang udah balik, tapi masih dikatakan remaja, yang bernama Umbul Binangun. Serta di sisi selatan kolam pemandinya ini ukurannya lebih kecil teman-teman, yang biasanya digunakan untuk putri keluarga dekat dengan raja, seperti anak ataupun adiknya raja. Kolam tersebut bernama Umbul Kuras. Nah, kemudian di kolam pemandinya ini terdapat 4 payung ataupun teratai yang memiliki arti 4 genap.
yaitu sempurna jadi seorang perempuan. Nah, untuk harga tiket wisatawan domestik kategori anak-anak sekitar Rp10.000 dan untuk dewasa Rp15.000. Lalu untuk kategori photo session, pelajar dan mahasiswa sekitar Rp150.000. Kemudian untuk foto prewedding, session, dan foto produk lainnya sekitar Rp250.000 sampai Rp500.000 teman-teman. Nah, kemudian untuk harga wisatawan asing kategori anak-anak sekitar Rp20.000 dan untuk dewasa sekitar Rp25.000. Lalu untuk kategori foto prewedding, foto session, dan foto produk khusus wisatawan asing sekitar Rp500.000 sampai Rp1.000.000 teman-teman. Oh iya, untuk kalian yang mau jalan-jalan ke Taman Sari ini bisa datang langsung pagi ya, untuk bisa eksplor semua bangunan yang ada di sini. Karena Taman Sari Yogyakarta ini mulai buka dari jam 8 pagi sampai jam 3 ataupun 4 sore teman-teman. Ternyata, tidak hanya keindahan yang menawan disajikan di Taman Sari Yogyakarta ini ya, tapi terdapat aneka macam souvenir dan kuliner juga nih di area Taman Sari Yogyakarta ini ya teman-teman. Nah, souvenir di sini seperti aneka macam batik, lalu kaos lukis bercorak batiknya. Kemudian ada pula kerajinan dan oleh-oleh kuliner seperti bakpia dan lainnya juga loh teman-teman. Semua UMKM di sini merupakan homemade ataupun produksi sendiri ya teman-teman. Motif batiknya ini bagus-bagus semua ya teman-teman. Keren banget pokoknya. Nah, ternyata di Taman Sari Yogyakarta ini dulu pernah kedatangan tamu istimewa, sekaligus pendiri ataupun CEO dari sosial media Facebook juga loh teman-teman, yaitu Mark Zuckerberg pada tahun 2014 teman-teman. Nah, di depan kita ini merupakan salah satu bangunan Taman Sari Yogyakarta juga loh, yang menjadi ikonik di sini, yaitu Masjid Bawah Tanah ataupun Sumur Gumuling. Tapi sayangnya masih ditutup semenjak pandemi kemarin hingga sekarang teman-teman, sehingga tidak ada satupun wisatawan yang bisa masuk ke dalam bangunan Sumur Gumuling ini ya. Situs Sumur Gumuling ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya juga loh teman-teman. Oke, kita lanjut jalan lagi menuju ke lorong bawah tanah ya. Ada dua lorong bawah tanah di kawasan Taman Sari tersebut teman-teman. Yang pertama bernama Urung-Urung ataupun Lorong Timur dan Urung-Urung Sumur Gumuling. Lalu, lorong timur memiliki panjang 45 meter, menghubungkan Pulau Panembung dan Pulau Kenanga. Sedangkan, lorong Sumur Gumuling memiliki panjang 39 meter. Pada bagian yang hampir mencapai ujung lorong, terdapat mata air bernama Sumur Gumuling yang dikelilingi 5 anak tangga. Tepat di atas mata air ini adalah masjid bawah tanahnya teman-teman. Salah satu mitos yang beredar di masyarakat Yogyakarta adalah lorong yang ada di Taman Sari ini. Yang konon katanya, ujung lorong ini bisa tembus sampai ke pantai selatan, Pantai Parangtritis juga loh teman-teman.
Bahkan, mitos lainnya mengatakan bahwa Sumur Gemuling adalah tempat pertemuan antara Ratu Pantai Selatan ataupun Nyi Roro Kidul dengan Sultan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono pertama memang membangun keraton dan Taman Sari ini dalam satu sumbu lurus imajiner yang terhubung dengan Gunung Merapi dan Pantai Parangtritisnya. Sultan berharap ketiganya dapat bersinergi, teman-teman. Wah, ternyata banyak kisah dan cerita menarik tentang Taman Sari Yogyakarta ini ya, teman-teman. Bangunan peninggalan bersejarah dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini memang harus tetap kita jaga dan kita lestarikan ya, teman-teman semuanya. Karena agar kita selalu mengingat, menjadikan sebuah pelajaran dan sejarah untuk generasi selanjutnya juga ya. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu keseruan vlog hari ini. Okin akan lanjut untuk keseruan video selanjutnya ya. Tonton dan ikuti terus keseruan Okin di video menarik selanjutnya. Makasih ya teman-teman online semuanya. Dadah.